Nah, oke, agenda kita ini memunculkan karakternya dulu, ada musuh, ada bola, ada papannya ini, ada boardnya. Oke. Nah, kita di sini belum membuat gamenya sampai jalan, itu belum sampai ke sana. Nah, materi-materi ini sama persis yang kalian udah pelajari kemarin-kemarin. Cara membuat background itu masih inget gak? Ini gunanya buat apa sih? Ini buat apa gunanya? Peralatan. Buat latar belakang. Berarti bisa Diubah-ubah. diubah-ubah. Nah, kita coba ya. 177 85 terus 21. Nah, oke. Itu kita bisa mengubah-ubah warnanya. Nanti bebas kalian mau ubah-ubah apapun itu bisa. Terus, nah Kak Galang besok akan pikirin cara merubah sprite-nya ini biar nggak monoton atau pakai gambar kalian sendiri. Kayaknya itu bisa, tapi pakai VS Code ya. Atau kalaupun mau gini aja juga bisa sih. Oke, gitu aja, teman-teman. Nah, membuat lingkaran, membuat apapun yang ada di situ. Nah, oke. Ini sudah menggunakan semua eh, materi yang udah kita belajarin nih dari fill, terus collide point, class, semuanya udah kita belajarin. Membuat area, membuat gambarnya, membuat bola, membuat platform dan lain-lain. Oke. Sekarang Kak Galang akan jelasin lagi membuat game Arknoid. Beberapa dari kalian udah nyoba gamenya. Game Arknoid. Pasti banyak lah yang pernah main game Arknoid ini. Apalagi nih game Legend nih di Nintendo. Ada yang pernah main nggak? Waduh, zamannya kalian udah PS ya. Ini apa itu namanya PlayStation. Cuma dulu ada namanya Nintendo. Nintendo bukan Nintendo Wii ya. Ada yang pernah main ini game ini? Enggak, Kak. Arknoid ini udah beda zaman ya. Kalian mainnya Yang udah di ada yang dia apa? yang game offline yang ada di Play Store gitu. Lalu game offline ya, ya kayak ya ada bola jatuh, habis itu kalian supaya bolanya itu nggak jatuh, kalian gerakin papan. Oke, semua tahu game Arknoid kayak gini. Nah, tugas kita adalah kita bikin sprite-sprite-nya dulu supaya karakternya bisa tampil dulu. Nah, dulu Kak Galang itu di dalam VS Code itu nggak bisa teman-teman ya. Kalau nggak pakai VS Code nggak bisa. Ternyata barusan tak coba nggak pakai VS Code ternyata bisa. Nah, kita akan membuat apa aja sih di sini? Membuat enemy. Ada enemy, ini musuh. Ada pole, ada platform. Udah itu doang. Kita cuma membuat 3 itu doang. Dan 3 itu gambarnya ada nanti. Kita akan mengumpulkan gambar, terus gambar itu akan kita tampilkan. Next. Ini nggak bisa ya. Wait. Oke, teman-teman. Ini apa? Oke, next. Nah, sekarang kita akan abaikan dulu supaya ini bisa bergerak, supaya bolanya jatuh. Hari ini cuma kita akan memunculkan karakter-karakter sprite-nya dulu. Kita akan membuat backgroundnya, kita akan membuat bola, membuat platform, dan membuat monsternya. Udah, hari ini cuma itu dulu. Supaya itu bisa muncul. Oke. Cara memunculkan, masih ingat dulu kemarin kemarin kita membuat
Apa sih game apa? Yang 3 pertemuan itu. Membuat game apa sih? Yang terakhir banget. Dream Clicker. Untuk memunculkannya kita butuh apa aja? Yang pertama, untuk kerangkanya kita butuh apa? Yang namanya Kita butuh bola. bukan. Yang kemarin clicker tuh loh, buat kerangkanya itu loh. Buat apa itu namanya? Template-nya. Template-nya butuh apa? Ya, Sid? Yang kartunya itu juga. Iya, benar, yang card itu. Kita butuh yang Terus namanya backgroundnya. bikin apa dulu awalnya? Habis bikin background, bikin Background. habis itu bikin apa? Kerangkanya itu. Titik-titik area itu loh. Ayo, ada yang bisa jawab? Apa? Titik-titik area. Sub 1 buat banyak kelas. Nah, itu. Nah, kita membuat kemarin pakai kelas. Hari ini kita akan membuat kelas lagi ya. Jadi kita akan memakai kelas lagi untuk template-nya. Nah, hari ini teman-teman, kalian akan membuat background dimensi 500 x 500, tentuin warnanya, habis itu tentuin kelasnya. Habis itu tampilkan bola, platform, dan monster. Udah cuma itu doang. Oke, masih inget cara membuat background nggak? Background ya kak? Oh, jendela fill warna gitu ya? Bener. Masih inget ya? Ada modul yang harus diimport. Modulnya apa? Kalau membuat ginian. Namanya modulnya apa? Pygame. Pygame. Bener ya? Next. Oke, masih inget loop dalam game? Masih ingat ada loop di dalam game? Pakai apa namanya? Supaya terjadi gamenya itu diulang-ulang. Itu ya? Buat mengulang-ulang gitu ya Pak? Apa? Kenapa tadi Kak? Buat mengulang-ulang? Mengulang-ulang ya? Shutdown? Ada 2 nih. For I boleh, while boleh. Oke, good. Nah, kita membuat kelas seperti yang udah dijawab Yasid tadi. Kita akan membuat kelas ini sebagai template kerangka kita membuat karakter-karakternya. Lalu kita akan membuat list itu untuk kita akan lihat ini gamenya seperti apa. Oke, next. Teman-teman, kita akan membuat background dulu, warnanya biru. Ini udah pasti mudah ya teman-teman ya. Kalian copy paste aja backgroundnya. Silahkan kalian membuat background sendiri. Copy paste dari project kemarin. Warnanya nggak harus biru sih. Kalian edit sesuka hati nggak apa-apa. Untuk memunculkan background dulu. Buat game nanti ya Kak? Caranya apa sih? Kalau membuat background, kalian butuh apa saja untuk membuat background? Butuh jendela fill warna. Butuh itu, butuh jendela fill warna dan lain-lain. Itu aja. Kalian tampilkan itu dulu aja. Nih. Oke. Gitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalian membuat background. Aduh, siapa tuh yang ngechat? Oke. Cara membuat background itu gampang ya. Cuma kalian butuh ini aja. Oh, yang back 21 itu ya tadi? Bentar. Bentar ya. Cara membuat background itu ini aja.
Wah, Dah. gimana? Walkthrough ya, Kak? Ya, walkthrough. Ini aja. Silahkan kalian membuat background dulu. Oh, ya. Yang apa tuh? Jadi itu caranya. Jadi itu yang mana tadi, Kak? Baris 5 sampai 8 tadi ya? Iya, lah ini udah nih yang aku share screen nih. Oh ya. Heeh. Kalian membuat background dulu, abis itu nanti kita akan bahas cara membuat ininya. Ya. Kak, ini Mm-mm. apa tuh? Jadi dihapus dulu ya, Kak? Iya, emang itu harus dihapus dong. Mm-mm. Oke, gitu aja teman-teman. Kita akan masuk di ini ya, PyGame Arkanoid ini. Aduh, sorry. Kepencet nih. Nanti nggak bisa balik lagi. Oke, ini aja teman-teman. Kita akan membuat background dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Nah, dari membuat background ini. Warnanya bebas ya, nggak harus biru ya. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, silahkan membuat ya. Membuat apa background? Iya, background. Nah, habis itu kita akan bikin kelasnya. Kelas area sama kelas picture. Jangan lupa buat raket X sama raket Y. Kak, mau nanya raket X sama raket E-nya itu ini tuh apa tuh di bawahnya Jamtik 40 ya, Kak? Bukan. Di bawahnya jam Oh, PyGame PyGame time time clock. clock. Mm-mm. Oh iya, Kak. Iya. Jadi bawah sendiri itu while true ya. Berarti kalian ngodingnya di atasnya while true. Oke, gitu ya. Kabarin ya, nanti 10 menit lagi Kak kalian akan jelasin yang next ya. Oh, kode backgroundnya dihapus. Oh iya, soalnya ini. Soalnya tadi, oh Jonathan kamu juga ini ya. Mau apa itu namanya, screenshot kode backgroundnya ya. Oke, tak kirim lagi ya Jonathan ya. Tak kirain udah nih. Ini buat kode background. Oke. Oke. Oke, gimana teman-teman? Di play dulu, kalau udah di play dulu. Pastiin ada error nggak?
Gak, aku stop share screen nih. Ada error nggak? Pastiin dulu. Halo, suaraku di tempat yang lain putus-putus nggak? Halo, coba di tempat Avero suaraku putus-putus nggak? Putus-putus kak di tempat aku. Oh, sekarang Suara putus-putus. Kak Galang. Oh, oke, wait. Bentar ya. Iya kak. Kalau sekarang putus-putus nggak? Agak lumayan sih. Oke, coba sekarang cek 1 2 3. Tidak ya, udah aman ya. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat 3 objek. 3 objek ini apa aja sih? 3 objek itu kita akan membuat bola sama platform sama musuh. Bola sama platform itu gampang teman-teman, membuatnya mudah. Kenapa mudah? Karena dia cuma satu, yang pertama cuma satu, wujudnya cuma satu, dan ya udah gitu aja, cuma satu kayak gini. Ini mudah nih, cuma satu gini, ini juga cuma satu kayak gini. That's easy. Karena kita cuma perlu satu baris kode kayak gini udah jadi. Lah tapi kalau musuhnya kan banyak. Nah, musuhnya kan banyak. Kan? Nah, itu. Makanya ini yang sulit adalah musuhnya. Nah, untuk membuat musuh, kita perlu definisikan koordinasi awal sama koordinat X and Y awal dulu. Jadi 5 sama 5 itu mulai dari pojok kiri sini teman-teman. Musuh itu dimulai dari sini. Oke kan? Nah, di sini kita akan membuat list. Banyaknya monster di baris atas itu berapa? 9. 9 itu dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sampai sini paham? Ya kan kak. Ya kan? Nah, monster ini pakai list. Karena monster ini cuma satu teman-teman sebenarnya. Tapi cuma satu, tapi banyak. Jadi kayak cloning gitu loh teman-teman. Ini sebenarnya cuma satu ya, picture-nya ini cuma satu. Area ini cuma satu, namanya monster. Cuma satu, picture-nya enemy PNG, tapi banyak. Oke ya, ini banyak teman-teman. Ada banyak. Nah, habis itu sekarang kita looping teman-teman. Misalnya sekarang kita looping. Ada berapa baris sih di dalam monster ini? Ada berapa kolom? Ke bawah itu ada berapa kolom? Nih, ke sini. Ada 3. Maka kita for i in range 3. Nah, lalu ada w start, itu koordinat monster, masing-masing kolom akan berubah 5 pixel dari koordinat y. Nah, itu. Habis itu ada 27.5 kali nomor x. Nah, itu sebenarnya kayak hitungan matematika gitu, teman-teman, supaya rapi. Oke. Jadi, supaya rapi, Kak Galang pakai y
55 kali C, X start 55 kali Start X. kali C. Tuh. Itu supaya merapikan monster itu menjadi deret sama kolom yang bagus. Menjadi baris sama kolom yang bagus. Iya. Oke. Next, kita akan membuat berulang melalui garis dengan membuat banyaknya monster di baris yang sama dengan count. Jadi sesudah itu, kita akan membuat di bawahnya baris-baris yang sama menggunakan for i in range count. Nah, for i in range count dengan perulangan yang sama kita akan menggunakan ini. Count-nya berapa? Nah, udah kan? Oke. Habis itu otomatis kalau bawahnya ini ditambahi X tambah 55, berarti semakin ke bawah semakin sedikit atau semakin banyak? Kalau dibawain kemana? Kalau dari atas ke bawah itu semakin sedikit atau semakin banyak? Sedikit. Iya, semakin sedikit. Kenapa semakin sedikit? Karena di sini ada 55 yang artinya koordinatnya itu semakin mengecil. Dari sini dari pojok, dari sini semakin mengecil lagi. Gitu ya. Oke. Sampai sini paham? Nah, semakin mengecil itu ke ini selanjutnya di kelipatan selanjutnya selain semakin mengecil itu akan berkurang 1. Lihat, kalau di atas ini 9, di bawahnya ini berapa? Nah, 8 kan? Maka itu dia akan selalu berkurang 1. Karena counternya minus 1. Jadi di sini dari 9, di bawahnya ini cuma ada 8. Bawahnya lagi ada 7. Kalau kalian tambahin kayak gini, ini 4. Ini bisa juga kayak gini, tapi ini sulit mainnya nanti. Iya. Nah, ini bisa juga. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak soal ini? Enggak, Kak. Oke, next. Habis itu while, not game over. Jadi kan di sini kan tadi tak minta tulis game over sama dengan false dulu. Habis itu di sini ada while not game over. While not game over ini gunanya buat apa? Buat menampilkan semua yang ada di situ dari ball, platform. Habis itu membuat function kalau misalnya udah masuk di nggak ketangkep itu akan game over menggunakan quit. Game over sama dengan true. Habis itu akan membuat monsternya secara di draw for m in monster. Jadi semua di dalam list ini, semua di dalam list monster ini kita akan cetak semua. Yang ada jumlahnya ada berapa tadi? Nah, kita akan draw atau kita akan gambar di dalam layar kita. Habis itu merefresh layar, terus menentukan refresh rate-nya 40. Gitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain? Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyain dulu? Import Pygame jangan lupa ya. Iya, Kak, yang mana? Yang import Pygame-nya? Nih. Oh, iya. Atas sendiri nih. Udah sih, harusnya nggak lupa sih, karena tadi udah tak contohin. Ada yang mau tanya? Ditanyain? Oke, kalau nggak ada silahkan ditulis ya teman-teman ya. Aku akan stop share screen, silahkan kalian ditulis dulu. Oke, good luck.